Hai, sekarang gue lagi ada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City, tepatnya di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Kira-kira bakal ada keseruan apa? Langsung ikutin yuk! Kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia barengan sama gue Sandi Luo, dan gue mau kasih dulu nih salam khas dari podcast ini. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dan tidak lupa gue kasih tahu kalau podcast ini bisa disaksikan di berbagai channel dan platform ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo, di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, dan juga website dari Partai Perindo. Hari ini kalau lihat tempatnya, yes, kita berbeda karena kita ada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City ya. Makanya pembahasan hari ini juga menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus, bagaimana dampak MNC Lido City terhadap lingkungan dan kawasan lingkungan Lido. Dan untuk membahas ini paling tepat ngobrol dengan orang yang memang udah lama ada di sini ya. Beliau adalah manajer Land Acquisition dan wakil kepala pengamanan lahan MNC Lido City. Say hi untuk Pak Antoni Simanjuntak SIP. Pak Antoni, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah mau hadir sore hari ini di podcast Aksi Nyata. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang Project Lido yang sebenarnya Pak Antoni bisa dibilang orang-orang awal berarti Pak ya? Ya, boleh dibilang seperti itu. Bisa dibilang seperti itu ya. Tapi sebelum kita bahas ke sana, bisa kenalan dulu kali Pak Antoni kepada Sobat Aksi Nyata yang sedang menyaksikan podcast kita hari ini. Iya, tadi sudah disampaikan nama saya Antoni Simanjuntak. Saya bekerja di MNC Lido udah cukup lama ya, dari tahun 1994 sampai hari ini. Ya, kita bersyukur, puji Tuhan masih dipercaya untuk bekerja, dan ya semuanya ini kepercayaan yang luar biasa untuk saya. Oke, jadi dari tahun 94 ya. Project Lido ini awalnya adanya di tahun 93. Jadi setahun setelah running. Iya, running saya masuk. Pak langsung masuk dan sampai sekarang ya, berarti 29 tahun Pak ya? Iya, kurang lebih. 29 tahun, udah paham betul dengan kawasan ini ya? Iya, kurang Melihat lebih. Dari benar-benar nol baru perencanaan, ya, betul, sampai sekarang seperti saat sekarang, ini. Ya. Apa yang Pak Antoni rasakan ketika flashback ke 29 tahun yang lalu? Iya, yang pasti Lido ini menjadi kawasan menarik ya, karena dia ada danaunya, ada pegunungannya, udaranya juga sejuk, dan lingkungannya juga enak. Jadi kalau lihat situasi Lido tuh nggak pernah bosan kita. Nggak pernah bosan. Ya, suasananya tuh sangat indah lah gitu. Jadi ya sampai hari ini saya hampir 29 tahun ini nyaman-nyaman aja bekerja di sini. Sejarahnya seperti apa Pak? Karena kita tahu Project Lido ini kan sebenarnya berganti beberapa kali lah. Betul. Untuk kepemilikannya ya. Tapi Pak Antoni tetap ada gitu. Puji Tuhan. Jadi memang sebetulnya Lido ini mula-mula dikelola oleh PT Pengembangan Agrowisata Prima, itu anak perusahaan Andi Tarina Group. Itu di bawah manajemen keluarga Sutowo. Setelah itu sampai tahun 1998 itu ada kejadian inilah ya, pilot ya, jadi kita diambil oleh tim likuidasi Bank Pasifik pada saat itu. Jadi tim likuidasi itu awal sebelum ada BPPN. Nah, kami sempat di bawah naungan tim likuidasi selama kurang lebih 10 tahun. Setelah itu baru kita berlanjut. Tanah Lido ini, kawasan Lido ini dibeli oleh PT Bakri Group. Bakri Group mungkin sekitar 2-3 tahun, baru tahun 2014 kita diakuisisi oleh MNC Land.
Gitu. 2014 sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Dan semoga akan seterusnya sampai dengan Amin. project ini Ya, sampai menjadi selesai. sesuai dengan apa yang digambarkan dan diinginkan ya. Betul. Karena memang kalau dilihat kan memang sekarang kita ada di wilayah resortnya ini ya. Iya, betul. Gitu, di sini juga ada wilayah danaunya juga dan masih akan banyak lagi pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan ya, Pak Betul. Antoni ya. Kalau peranan Bapak sendiri dalam Project Lido ini dari tahun 94 sampai sekarang 2023, Iya. ada peran-peran apa aja yang udah pernah dijalanin Pak sampai Iya. sekarang? Jadi memang itu beberapa peran yang sempat saya lakukan dan kebetulan bidang yang saya kuasai adalah bidang pertanahan. Oke. Jadi tahun 94 saya untuk manajemen aset khususnya untuk seluruh aset total area itu di bawah naungan departemen kami. Oke. Untuk sebelum proses pengembangan atau pembangunan. Jadi itu pekerjaan dasar kami untuk memeriksa tanah, menguasai tanah, ya sampai tanah itu bisa didaya gunakan oleh kita. Nah, tahun berlanjut pada saat tim tim likuidasi masuk, kita coba mempertahankan aset ini untuk tidak sampai hilang. Ya. Nah, kita kuasai, kita amankan, dan sampai kepada grup Bakri, kita juga rencana mau mengembangkan. Cuma memang belum sempat dikembangkan, sudah diakuisisi oleh MNC, dan sekarang inilah puncaknya Lido berkembang dengan kegiatan MNC dengan segala proyek-proyek besarnya. Jadi memang perkembangan yang paling terasa itu berarti 10 tahun terakhir ini ya? Iya betul, setelah MNC memegang kawasan Lido. Oke. Dengan tugas yang masih sama ya Pak ya? Dengan Tugasnya masih sama, itu? cuma mungkin saya ditambahkan untuk dipercaya untuk land akuisisi. Land akuisisi juga bukan land akuisisi tanah baru, tapi sisa-sisa tanah, Mas. Yang harus kita bebaskan, kita kumpulkan supaya yang bolong-bolong itu bisa semua dikuasai atau dibeli oleh MNC gitu. Masih ada enclave yang masih harus dibebaskan. Oke, dan akhirnya nanti bisa untuk pembangunan pasti. Iya, untuk dan kalau kita lihat sebenarnya kan ini dampak ekonominya jelas, ya kan, dan betul. pastinya berdampak juga untuk masyarakat sekitar. Tapi kalau pandangan dari Pak Antoni sendiri terkait dengan Project Lido ini terhadap pertumbuhan lingkungan nih di daerah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Memang proses dampak dari keberadaan kawasan Lido ini tidak secara otomatis langsung berubah total ya. Itu melalui proses. Jadi yang pertama prosesnya adalah ada kesempatan kerja untuk masyarakat lingkungan sekitar. Dan kedua, kawasan ini juga ramai dengan pengunjung. Ini berdampak kepada kegiatan ekonomi warga yang mungkin bisa berhubungan langsung dengan kunjungan dari wisatawan kita. Ditambah lagi mungkin di sini banyak warga, bukan warga, karyawan-karyawan kita berbaur dari pendatang di lingkungan ini, sehingga kawasan ini menjadi ya yang tadinya homogen menjadi heterogen. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambahnya karyawan, dan secara ekonomi juga ya pastinya banyak karyawan sini diterima pegawai di sini, sehingga hampir mayoritas, sehingga mereka secara ekonomi sudah mapan lah, bisa lah untuk menghidupi keluarganya. Jadi itu emang satu sisi juga langkah-langkah yang dilakukan oleh MNC Lido City sebenarnya ya? Betul, betul. Jadi proyek Lido ini sebenarnya satu proyek yang ideal untuk lingkungan dan mungkin kawasan nanti ke depan, karena memang ini akan melibatkan banyak proyek di sini, Mas. Jadi proyek-proyek besar akan terjadi dan itu pastinya akan menyerap tenaga kerja, menyerap juga kondisi struktur ekonomi di kawasan, dan juga mungkin menjadi daya tarik. Ini menjadi daya tarik wisata yang besar. Gitu. Menjadi salah satu destinasi wisata yang baru lagi? Iya, pastinya iya. Karena memang selama ini kan orang selalu terkondisi dengan puncak atau mungkin daerah wisata di Bandung dan segala macam. Nah, Lido ini ya sebenarnya yang paling ideal, Mas. Dekat dengan Jakarta, gampang didatangi, gampang jalannya pun aksesnya juga bagus, tapi belum dikembangkan. Nah, mungkin saatnya ini kita kembangkan menjadi yang lebih baik. Kalau dilihat sejauh ini seperti apa progres Project Lido ini, Pak? Sudah seperti apa yang udah kita lihat saat ini? Ini berapa persen sih dari grand plan-nya gitu? Betul.
Ya memang presentasinya belum terlalu besar ya, karena memang proyek ini kan juga pengembangannya untuk proyek besar, bukan proyek kecil ya. Jadi saat ini sedang dikembangkan tuh di Lido ini pastinya hotel, ya mungkin Mas sudah lihat di depan ya, terus golf, ya itu peninggalan yang lalu dikembangkan lagi, direnovasi lagi. Setelah itu kita juga ada sedang membangun movie land, semacam kawasan syuting ya setingkat mungkin sama dengan Hollywood lah, diciptakan Hollywood ya Indonesia. Terus juga nanti ada musik festival, itu untuk konser yang rencananya mungkin bulan Agustus ini kita akan uji coba untuk konser, konser level internasional. Dan World Garden yang saat ini berjalan, World Garden itu semacam kayak kebun rayanya. Tapi di situ akan terjadi tanaman-tanaman langka yang mungkin akan menjadi daya tarik gitu wisatawan untuk datang ke sini. Jadi di samping masih ada lagi kita nanti proyek seperti wahana ya, seperti ya itu ada akan banyak lagi gitu. Tapi yang sekarang ini sedang berjalan adalah movie land, World Garden, sama yang musik itu ya, musik festival. Musik festival ya. Di samping hotel dan golfnya berjalan. Itu yang saat ini sedang dikerjakan. Jadi kalau dipresentasikan jumlah luas tanah dengan pembangunan itu masih memang belum sampai seluruhnya, masih ya bertahap lah gitu. Berarti kalau yang tadi disebutkan berarti akan menjadi nilai unggul ya yang di kawasan Lido ini? Iya Mas, pastinya akan menjadi nilai unggul. Seperti bagaimana sekarang produktivitas kegiatan grup MNC untuk pembuatan syuting sinetron dan sebagainya sekarang terkonsentrasi di sini di Lido. Terus yang kedua juga konser-konser yang dulunya kita mungkin di mana-mana sekarang di sini ada tempatnya di sini gitu. Banyak ya nilai positif, dan ini juga akan menambah tenaga kerja, rekrutmennya bertambah. Akan menyerap tenaga kerja yang banyak ya. Nah, tentunya kalau ngomongin di wilayah Lido ini di Jawa Barat, ya wisata di Jawa Barat juga banyak kan? Banyak Mas. Contohnya ya nggak jauh dari sini juga itu Puncak, Bogor, terus di Lembang kalau di Bandung, Ciwidey dan lain-lainnya. Bagaimana tanggapan Pak Antoni dengan adanya Lido yang disulap menjadi satu kawasan wisata yang baru lagi? Dan bagaimana juga tanggapan orang-orang sekitarnya gitu? Ya, oke. Kalau tanggapan saya sih, Lido ini menjadi satu kawasan yang berbeda memang dengan kawasan wisata yang ada di Bandung atau di Puncak atau di tempat manapun. Karena memang Lido ini wisatanya memang di-upgrade sesuai dengan kekinian, kondisi kekinian. Dan yang kedua, Lido ini juga yang sangat strategis untuk wisatawan lokal atau luar datang ke wilayah Indonesia ini. Kita langsung dari bandara sampai ke Lido ini tidak terlalu jauh, tidak terlalu bermasalah. Dan yang ketiga, wahana-wahana yang akan dibuat di Lido ini wahana yang unik. Nah, jadi saya rasa ini menjadi satu destinasi yang khusus dan akan menarik semua orang. Dan gitu. Berbeda pastinya. Berbeda dengan yang sudah ada. Nah, kalau untuk tanggapan masyarakat sekitar sih, ya yang pasti untuk kesempatan mereka ya bisa berkarya di sini, bisa bekerja, bisa mendapatkan kehidupan di samping wisatanya juga. Itu juga akan menjadi pertimbangan dari warga lingkungan sekitar. Jadi memang yang ditawarkan itu adalah sesuatu yang berbeda. Iya. Dan menarik menurut saya. Iya, karena memang untuk seperti bagaimana membuat Hollywood-nya Indonesia itu kan tidak ada di Indonesia ini. Untuk membuat musik festival itu juga belum ada kecuali di Ancol. Nah, jadi kita bisa bikin seperti itu, ditambah lagi dengan World Garden dan theme park nanti akan ada Disneyland-nya Indonesia juga akan dibuat. Jadi saya rasa ya tantangannya menarik, dan saya rasa nggak tahu ini prosesnya, waktunya memang sangat panjang. Sangat panjang ya. Karena kita mendengar kayak theme park baru di Lido dengan kualitas yang seperti kita tahu yang di luar negeri gitu. Betul, Pak. Terus juga yang tempat untuk syuting Hollywood yang Indonesia gitu. Ini kan narasi-narasi yang besar dan luar biasa gitu, memunculkan ekspektasi-ekspektasi gitu. Betul. Dan pasti orang juga pengen melihat realisasinya gitu. Iya, memang betul. Itu faktanya memang di masa MNC inilah kita
MNC ini bisa mewujudkan mimpi menjadi kenyataan. Walaupun mungkin prosesnya berjalan ya cukup makan waktu, tapi kita lihat memang progresnya jelas. Ada. Ya kita bermimpi akan kawasan wisata Lido ini di tahun 93 baru kita rasakan sekarang. 10 tahun terakhir ini. Dan itu sangat mengena untuk kami khususnya yang mengikuti perkembangan Lido sampai hari ini. Ternyata ujungnya nggak sampai kosong, ujungnya kita masih akan dibangun macam-macam dan itu sudah terbukti. Oke. Gitu. Dan pasti akan terus dikerjakan. Dan terus akan kerjakan. Mungkin saya pikir ini prosesnya bertahap dan kawasan Lido ini kan lebih dari 2.000 hektar. Ya. Jadi akan banyak sekali, termasuk nanti akan ada sirkuit dan seterusnya. Asli, saya nggak sabar Pak, pengen lihat perkembangannya. Mudah-mudahan semuanya bisa sampai di situ. Semoga kita semua bisa melihatnya. Dan pastinya juga untuk bisa pertumbuhan juga di sekitaran masyarakat, ekonomi bisa menjadi lebih sejahtera lagi. Dan juga pada akhirnya dari luar juga bisa ngelihat juga Indonesia punya loh satu kawasan yang juga taraf internasional ya. Iya betul, setuju saya. Dan pastinya semangat yang sama juga diterapkan oleh Partai Perindo, dijalankan oleh Partai Perindo ya. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau langsung klik aja link yang ada di bawah sini. Jangan lupa juga download aplikasi Partai Perindo yang ada di App Store dan juga Play Store. Tinggal scan aja barcode yang sudah tersedia. Terima kasih Pak Antoni sudah mau diajak ngobrol. Sukses Mas. Untuk kawasan Lido MNC ini. Sekali lagi saya benar-benar gak sabar pengen lihat. Siap. Semoga kita bisa menikmatinya nantinya lah ya. Amin. Dan terima kasih juga Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.